Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di tanggal 21 dari bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Berarti kita sudah masuk di 10 terakhir dari bulan ini, dan insyaallah ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita semua di atas keistiqomahan dan ketaatan. Kita akan masuk di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari ke depan kita akan masuk di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini ada baiknya kita sedikit mengulang kembali apa yang menjadi penggerak jiwa dan raga kita untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu istimewa yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena salah satu di antara ciri muslim yang baik adalah pandai menjaga dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amalan yang telah diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Seorang muslim selalu sadar ya bahwa waktu itu modal dasar yang harus dikelola, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Tentu keuntungan bagi seorang muslim dari modal umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tidak semata terkait dengan keuntungan-keuntungan duniawiyah saja. Namun lebih dari itu, dia akan manfaatkan modal umur ini untuk juga bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan yang berlipat ganda bagi kehidupan setelah kematiannya, sampai kemudian dia mendapatkan apa yang dicita-citakan, finish di surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersanding bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan bagi kita waktu-waktu yang istimewa. Nah, salah satu di antaranya adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu istimewa yang seorang muslim jangan sampai menyia-nyiakannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Qard
dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar. Hari nahar yang dimaksud adalah hari di saat kaum muslimin mengalirkan darah-darah binatang kurban. Nahar ini istilah untuk penyembelihan unta. Hari nahar berarti tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari qar, yakni hari setelah hari nahar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga dari sini para ulama sepakat bahwa hari-hari terbaik secara mutlak di dunia ini, di alam dunia ini adalah 10 pertama Zulhijjah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menyatakan di riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang pada waktu itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Di satu redaksi dikatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdal." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih utama. Di redaksi yang lain disebutkan azka, lebih suci amal-amal soleh di dalamnya. Di satu riwayat dikatakan arja, lebih diharapkan untuk bisa mendapatkan limpahan pahala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Qalu ya Rasulullah, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah?" Apakah keutamaan, keistimewaannya itu melebihi jihad di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah." Iya, melebihi jihad di jalan Allah. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun darinya. Nah, inilah fadilah, keistimewaan yang sangat luar biasa, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari 10 pertama bulan Zulhijjah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan, "Walladhi yadhhar anna sabab fi imtiyazi ashri Dzulhijjah." Tampaknya sebab yang menjadikan istimewanya 10 hari pertama Dzulhijjah limakana ijtima'u ummahatil ibadah fiha. Karena memang pada 10 pertama Dzulhijjah itu terkumpul ummahatul ibadah, induk-induk dari ibadah-ibadah besar. Apa itu? As-salah. Ya, di antaranya adalah salat, kemudian siyam, kemudian sedekah, kemudian juga ada ibadatul hajj, ada ibadah haji. Yang tentu semua hadirin jamaah dirahmati Allah, itu semua masuk dalam arkanul Islam. Artinya salat, siyam, sedekah dan haji yang ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah, tentu itu semua dengan dasar pijakan 2 kalimat syahadat dari pelakunya. Sehingga ummahatul ibadah kumpul di 10 pertama Dzulhijjah ini. Wala yata'atta dzalika fi ghairiha, dan itu tidak terdapat pada hari-hari yang lainnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya tidak ada satupun waktu yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan keistimewaan, keutamaannya
melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari dan membimbing kita semua dengan amal-amal berkualitas di dalamnya. Ya, seorang muslim itu beramal sesuai dengan waktu amal yang terbaik. Ya, kalau kita didatangi tamu, maka amal yang terbaik saat datang tamu itu apa, Pak? Ya, menjamu tamu. Begitu kan? Amal terbaik saat didatangi tamu, ya menjamu tamu. Barakallahu fikum. Artinya mungkin ada pilihan zikir, mungkin ada pilihan baca Quran, mungkin ada pilihan sholat sunnah. Tapi saat ini kita sedang kedatangan tamu. Maka amal terbaik saat itu adalah menjamu tamu, ikramud dhuyuf, memuliakan tamu. Kalau ada tetangga kita meninggal dunia, barakallahu fikum, ya, maka amalan yang sangat-sangat terbaik bagi kita saat itu adalah bagaimana kita ikut proses penyelenggaraan jenazah. Ya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, mendoakan. Ya, bahkan Nabi menyampaikan, ya, siapa yang kemudian ikut proses penyelenggaraan jenazah sampai selesai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Ya, 1 qiratnya sebesar gunung Uhud, dan demikian seterusnya. Nah, ketika datang 10 pertama Dzulhijjah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membimbing bagi kita amal-amal tertentu. Secara umum, semua amal saleh yang dikerjakan di dalamnya itu sangat istimewa. Tadi sudah kita sebutkan, ahabbu ilallah, lebih dicintai, lebih utama, lebih suci, lebih diharapkan, pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sana ada amalia-amalia secara khusus yang memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dan Rasulnya, bisa menjadi pedoman bagi kita untuk kita memakmurkan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada rincian amalia-amaliyahnya, para ulama memberikan beberapa poin penting yang juga mesti kita pahami. Yang pertama, ibadah fardu atau ibadah wajib di 10 hari pertama Dzulhijjah jelas ya lebih utama dari ibadah fardu di bulan-bulan atau di hari-hari yang lainnya. Jadi ini yang harus menjadi prioritas. Amalan wajib di 10 pertama Dzulhijjah itu tetap unggul dari amalan sunnahnya di bulan itu atau di hari-hari itu. Ya, bahkan juga lebih unggul, lebih utama daripada amalan-amalan wajib di hari-hari yang lainnya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ibadah sunnah yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu juga jelas lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha. Jadi amal soleh di situ mencakup fardu juga mencakup sunnah. Kedua-duanya mesti dimaksimalkan, terutama ibadah-ibadah wajibnya. Artinya jangan juga kita tertipu. Ya, sebagian orang fokus dengan amal-amal sunnah di 10 pertama Dzulhijjah, namun ternyata dia melalaikan amal-amal wajib di dalamnya. Baik, penjelasan ini juga para ulama menegaskan bukan berarti amalan-amalan sunnah di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa daripada amal wajib ya di hari-hari yang lainnya. Amal wajib itu tetap lebih unggul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan ya dengan sebaik-baiknya 10 pertama bulan Dzulhijjah ini.
Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala beliau menyatakan orang-orang saleh terdahulu mereka sangat memuliakan 10 hari, 3 jenis 10 hari. Orang-orang saleh terdahulu mereka sangat memuliakan 3 jenis 10 hari. 10 hari pertama adalah 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kemudian 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian 10 hari awal bulan Muharram. 3 jenis 10 hari ini adalah waktu-waktu kita panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di waktu-waktu tersebut kita mendapatkan keistimewaan dan juga percepatan untuk kita mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 akhir Ramadan jelas di situ ada Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari awal Zulhijjah ini juga ditegaskan bahwa itu hari-hari terbaik secara mutlak dalam kehidupan dunia kita. Kemudian 10 hari awal Muharram, ya ini juga waktu yang begitu istimewa, yang semua lengkap dengan bimbingan amaliyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah, dan 3 jenis 10 hari ini jangan sampai luput, ya jangan sampai luput dari kita. Orang-orang soleh terdahulu merasa aneh jika ada orang di bulan Ramadan begitu semangat, rajin beramal soleh, memakmurkan Ramadan dengan beragam amal soleh, namun ternyata dia malas, dia loyo, dia lembek ya saat masuk di 10 pertama bulan Zulhijjah. Artinya Pak, meriahnya 10 pertama Zulhijjah di kalangan orang-orang soleh terdahulu itu sama seperti meriahnya di bulan Ramadan. Nah ini mungkin yang kurang begitu hidup ya di tengah-tengah masyarakat kita. Ya kalau Ramadan kita semua bisa menyaksikan ya bagaimana mewahnya, meriahnya amal-amal saleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin di masyarakat kita pada bulan Ramadan. Tapi kita jarang menyaksikan bagaimana mereka memeriahkan 10 pertama Zulhijjah. Maka ada nasihat dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan jangan kalian matikan ya obor-obor rumah kalian, lampu-lampu rumah kalian ketika masuk 10 pertama Zulhijjah. Jangan dimatikan itu lampu-lampu rumah kalian. Maksudnya apa? Makmurkan malamnya dengan ibadah. Wal fajri wa layalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 di antara tafsirannya adalah malam 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Bahkan di kesempatan yang lain Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala beliau menyatakan, bangunkan pelayan-pelayan kalian, pembantu-pembantu rumah kalian untuk sahur. Untuk sama-sama sahur ya di hari Arafah. Minimalnya di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya berarti ya bisa juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena di situ ada kalimat yang umum, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha. Amal saleh secara umum, ya di antaranya ibadah puasa. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian para ulama memperbincangkan mana yang lebih istimewa, 10
pertama Zulhijjah ataukah 10 terakhir Ramadan? Baik, kita sepakat kedua-duanya semuanya istimewa. Namun kalau dibandingkan mana yang paling istimewa? Ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala bahwa kalau ditinjau dari sisi siangnya maka 10 pertama Zulhijjah, siang hari 10 pertama Zulhijjah itu lebih afdal dari siang hari 10 terakhir Ramadan. Sedangkan ditinjau dari sisi malamnya, maka 10 terakhir dari bulan Ramadan itu lebih istimewa daripada malam 10 pertama Zulhijjah. Kenapa? Karena di 10 terakhir Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Sedangkan tadi di siang hari, ditinjau dari sisi siang harinya, di 10 pertama siang hari Zulhijjah itu di dalamnya ada hari Arafah, ada hari Tarwiyah, kemudian ada hari Nahar. Ya, sehingga di siang harinya 10 pertama Zulhijjah lebih istimewa, lebih utama daripada siang hari 10 terakhir Ramadan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan amal soleh kita, melakukan percepatan untuk mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyampaikan ya bahwa ahli dunia mereka ngerti musim-musim kebaikan bagi transaksi duniawinya. Seorang pedagang baju misalkan, dia ngerti di bulan mana kalau dia maksimalkan bulan itu dia akan mendapatkan percepatan keuntungan. Tidak masalah mungkin di 11 bulan yang lain atau mungkin di beberapa bulan yang lain dia tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan. Tapi dia ngerti ada satu musim misalkan 1 bulan ini atau 2 bulan ini yang jika dia manfaatkan dengan semaksimal mungkin itu bisa menutup keuntungan 1 tahun ke depan bahkan 2 tahun ke depan. Setiap ahli dunia memahami itu di bidang apapun ya dalam duniawinya. Baik para jamaah, ada yang mungkin kalau memanfaatkan 1 bulan ini misalkan 1 bulan tertentu dia akan punya keuntungan untuk setahun ke depan. Kalaupun tokonya, warungnya tutup, dia tidak kerja apapun, dia pasti masih bisa punya bekal untuk 11 bulan ke depan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Baterainya habis. Ya lebih-lebih lagi kita sebagai muslim mukmin yang orientasi dan obsesi hidupnya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Allah dengan kasih sayangnya baterainya habis. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan dan menganugerahkan kepada kita waktu-waktu yang begitu istimewa. Waktu-waktu yang jika kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan percepatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian setelah kita melewatkan waktu-waktu istimewa tersebut, selesai kita beramal. Bukan begitu ya. Kalau itu namanya salah paham atau bahkan gagal paham. Ya, sebagian orang para jamaah pulang dari haji ya bukan malah tambah soleh, tambah rajin ibadah,
malah paling malas ibadah. Ya. Dulu sebelum berangkat haji rajin ke masjid, setelah pulang haji malah tidak ke masjid. Kenapa? Gara-gara salah paham, gagal paham. Kenapa Pak Haji tidak ke masjid lagi? Oh, sudah dirapel di Masjidil Haram. Ya. Kemarin 40 hari kan satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Ar-Rahmah. Begitu kan? Di Masjid Nabawi juga demikian, 1.000 kali. Ya, 1.000 kali sholat di masjid biasa. Itu sudah berapa tahun saya sholat. Begitu kan? Dia enggak datang sholat lagi. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Dan para jamaah, keadaan yang seperti itu, model-model seperti itu, sejatinya itu talbis iblis. Jadi kalau ada orang selesai melakukan amal besar, kemudian dia merasa merdeka. Sudah, setelah itu saya malas-malas lagi, tidak ada masalah. Kalau urusan dunia tidak ada masalah. Bapak misalkan punya kekayaan sampai 7 turunan gak akan habis. Gak usah kerja ya tidak ada masalah. Toh masih ada kekayaannya. Tapi untuk amal soleh gak seperti itu. Jangan mentang-mentang saya sudah sholat di Masjidil Haram ya 15 hari. Ya kemudian dia merasa tidak butuh lagi saya sholat jamaah di masjid biasa. Jangan begitu. Saya sudah hatam di bulan Ramadan misalkan 10 kali. Maka bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah saya tidak butuh lagi ya khatam Quran. Sudah 12 kali, berarti untuk 12 bulan ke depan. 1 tahun dirapel. Begitu. Barakallahu fiikum. Ini talbis. Ya. Dibuat ya manusia itu berbangga ya merasa cukup dengan amal besar yang sudah dia kerjakan, seolah-olah selesai sudah ada tiket surga di tangannya. Barakallahu fikum. Amal besar yang sudah kita lakukan itu kita tidak pernah tahu diterima tidaknya. Justru kalau kita setelah itu berhenti beramal saleh, itu tanda kebaikan kita sebelumnya yang kita anggap besar itu enggak diterima. Itu indikasi. Para ulama menyebutkan satu kaidah yang kemudian disarikan dari beberapa ayat Al-Qur'an. Inna min jaza al-hasanatu ba'daha. Ya di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Di antara ganjaran kebaikan, pahala kebaikan itu di antaranya adalah kebaikan yang kemudian berlanjut setelahnya. Wa inna min jazai as-sayyi'ah, dan di antara balasan dari keburukan as-sayyi'ah ba'daha, yakni keburukan setelahnya. Maka kata para ulama, siapa yang kemudian maksiat selepas Ramadan, bahkan dia sudah rencanakan saat dia berada di bulan Ramadan, itu pertanda bahwa amaliyah di bulan Ramadannya itu tidak diterima. Kenapa? Karena tidak membuahkan pahala kebaikan di waktu setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala untuk keburukan. Ketika kebaikan kita menghasilkan kebaikan yang lain, itu pertanda bahwa Allah membalas kebaikan pertama. Karena kebaikan kedua itu pahalanya. Kebaikan ketiga itu pahala dari kebaikan pertama. Ketika Allah memberikan pahala, jelas itu pertanda bahwa Allah menerima amal pertama ini. Karena Allah tidak akan memberikan pahala atas keburukan. Maka ketika kebaikan seseorang justru setelahnya berubah menjadi keburukan, itu pertanda amal pertama yang baik ini tidak diterima. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka sampai kemudian sebagian ulama menyatakan, di antara amaliyah di 10 pertama Dzulhijjah nanti, di antaranya adalah menghatamkan Quran. Sebagaimana di bulan Ramadan orang berusaha menghatamkan Quran, maka 10 pertama Dzulhijjah juga demikian, usahakan hatam Quran.
Usahakan melakukan kebaikan-kebaikan yang juga kita lakukan di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau 10 hari itu khatam Quran, berarti satu harinya berapa, Pak? 3 juz. 3 juz. Masya Allah, anak-anak santri kita mungkin satu kali duduk, ya, simaan 30 juz. Dari pada subuh kan begitu ya kalau budaya di pondok-pondok tahfiz. Yang sudah selesai setoran, yang sudah selesai hafalan. Nanti ada tes ujiannya itu satu kali duduk 30 juz dari ba'da subuh atau mungkin sebelum subuh waktu tahajud. Nanti lanjut ba'da subuh, paling keseling sama sarapan. Barakallahu fikum. Nanti lanjut lagi sampai zuhur. Habis zuhur nanti istirahat sebentar makan siang. Nanti lanjut lagi habis makan siang sampai asar. Ya. Kemudian nanti pada asar istirahat sebentar, lanjut lagi sampai maghrib. Pada maghrib nanti lanjut lagi. Itu bisa sampai jam 11 malam berikutnya. Ya. Selesai 30 juz. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Dan itu dari sadr, ya, dari hafalan. Ya, bukan baca. Nah, kalau kita baca, Masya Allah, Pak, artinya lebih mudah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beberapa poin yang disampaikan oleh para ulama dan rincian amaliyah-amaliyahnya ya kita singkat saja. Di bulan Zulhijjah, 10 pertama Zulhijjah, di antara amalan-amalan yang secara khusus disebutkan adalah haji dan umrah. Ya, kita doakan semoga jamaah kaum muslimin dari Indonesia dan dari manapun yang menunaikan ibadah haji, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dijadikan hajinya haji yang mabrur, ya, sehingga mendapatkan balasan yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah ya tentu ini amalan yang sangat besar, ya. Saking besarnya orang kita nyebut naik haji, begitu ya. Rukun Islam yang lain tidak pakai naik. Giliran haji, naik haji. Ya, saking besarnya amal itu. Barakallahu fikum. Kemudian memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Juga berpuasa 9 hari. 9 hari di awal Zulhijjah. Disebutkan riwayatnya di dalam Sunan At-Tirmidzi dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Jika kita misalkan tidak mampu ya 9 hari, ya susah Ustaz, saya pekerja keras, banting tulang, peras keringat. Kerjaan saya berat. Barakallahu fikum, usahakan hari Arafahnya. Usahakan hari Arafahnya, yakni tanggal 9, satu hari saja. Dan itu fadilahnya juga sangat besar. Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Ya, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah satu hari puasa di hari Arafah ini menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga dosa-dosa setahun setelahnya. Kan eman-eman kalau ditinggalkan. Tanggal 9 Arafah, ya, kasih tanda kalendernya, bikin alarm di HP kita, ya, kemudian setiap anggota keluarga kita saling mengingatkan, ya, supaya tidak terlewatkan. Kemudian banyak bertakbir dan berzikir di 10 pertama Zulhijjah. Ini syuruk, Pak. Jam syuruk ya. Baik, sedikit lagi. Banyak bertakbir dan berzikir. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Maka di sini para ulama menegaskan bahwa takbir yang disunnahkan
di bulan Zulhijjah itu ada dua. Ada takbir mutlak, kemudian ada takbir muqayyad. Ya, Nabi menyatakan ma min ayyamin a'zam wala ahabbu ila Allah al-amalu fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai di sisi Allah. Ya, amal-amalan yang dikerjakan di dalamnya daripada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah di 10 pertama Zulhijjah ini minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah. Perbanyaklah takbir, Allahu akbar. Perbanyaklah tahmid. Ya, perbanyaklah kalimat alhamdulillah. Takbiran yang kita kenal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Ya, ada beberapa redaksi lafaz yang datang riwayat. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kata para ulama takbir itu ada dua, takbiran mutlak, kemudian takbiran muqayyad. Takbir yang mutlak itu dilakukan secara bebas, tidak terikat waktu, tempat. Ya, silakan perbanyak takbir secara bebas. Ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Ini yang mungkin jarang orang mengamalkannya. Setar tanggal 1 Zulhijjah itu sudah boleh takbiran, takbir yang mutlak. Bahkan dikisahkan Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani. Beliau berdua ini kalau keluar ke pasar di 10 pertama Zulhijjah, kedua-duanya bertakbir. Takbiran, Pak. Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar. Kalau masuk pasar takbiran beliau. Wa yukabbirun nas bitakbiriha. Dan manusia pun akhirnya ikutan takbiran. Masya Allah. Karena sunnahnya dijaharkan. Ini takbir yang mutlak. Dimulai dari tanggal 1, ya. Dimulai dari tanggal 1 sudah start takbiran. Dijaharkan. Ya, kalau kita di jalan sambil jalan-jalan takbiran. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Kalau yang model begini nih dipraktekkan di zaman ini, Pak. Bapak ke pasar takbiran sendiri. Orang-orang ngikutin takbiran atau gimana? Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar masuk pasar di 10 pertama Zulhijjah, kedua-duanya takbiran. Kemudian orang-orang yang di pasar akhirnya ikut takbiran. Kalau kita yang mengamalkan, orang-orang ikut takbiran nggak? Paling ngolok-ngolok ya. Ini ada orang gila baru gitu. Di pasar takbiran. Saking apa? Saking asingnya. Padahal ini bagian daripada sunnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka meriahkan 10 pertama Zulhijjah itu sebagaimana meriahnya amal soleh di bulan Ramadan. Meriahkan. Baik para jamaah. Di Arab itu, Pak, Idul Fitri dengan Idul Adha itu lebih meriah Idul Adha. Lebih meriah Idul Adha. Kenapa? Perhatikan, takbirannya saja panjang. Dari 1 Zulhijjah mereka sudah puasa, begitu kan? Mereka takbiran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mereka semangat memakmurkan 10 pertama Zulhijjah dengan amal-amal yang memang dikasih petunjuknya oleh Allah dan Rasul. Meriah para jamaah. Terus mereka juga menganggap Lebaran Idul Adha itu 4 hari. Tanggal 10, ya, tanggal 11, 12, 13. Idul Fitri kan 1 hari saja. Nah, memang beda dengan kebiasaan masyarakat kita. Masyarakat kita lebih meriah Idul Fitri, bahkan lebarannya 2 kali. Hari ke-7 ada lebaran lagi nanti, gitu. Bikin lagi ketupat. Kan begitu. Barakallahu fiikum. Kadang tanggal 10 Syawal ada orang ketemu kita, belum lebaran. Ya, minal aidin wal faizin. Padahal sudah 10 Syawal. Begitu ya. Nah, kalau Idul Adha itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Dan meriah sekali para jamaah.
Kami di tempat belajar dulu 90 ekor Pak kurbannya. Sapinya gede-gede dari Afrika. Bayangkan satu hari harus nyembelih sekitar 20 sekian ekor. Kambingnya ada 300. Meriah sekali. Dan pekikan takbiran itu sambil Idul Adha itu meriah sekali. Barakallahu fiikum. Jadi kalau Idul Fitri kayak hari-hari biasa aja. Ramenya pas selesai sholat sudah. Bahkan di satu markas jam 9 paginya sudah mulai halaqah lagi. Belajar lagi kayak hari-hari biasa, nggak ada libur. Tapi kalau Idul Adha, meriah sekali. Kita libur, kemudian semua fokus dengan ibadah kurban. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang mungkin kurang meriah di masyarakat kita. Bahkan kalau jamaah bandingkan sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha, banyak mana Pak? Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Adha berkurang nggak kira-kira jamaah? Berkurang. Biasanya orang untuk antusias datang sholat Idul Adha itu kurang begitu besar. Bahkan di sebagian kalangan menganggap Idul Adha itu katanya lebarannya Pak Haji Bu Hajah. Saya belum ke Tanah Suci, jadi biarin saja Pak Haji dan Bu Haji saja. Nah, sebagian kalangan menganggap begitu. Makanya ada istilah di kalangan mereka lebaran haji. Yang belum berhaji ya tidak lebaran. Jadinya begitu. Padahal ini lebarannya kaum muslimin yang sudah berhaji ataupun yang belum berhaji. Semua disunahkan, dianjurkan, didorong begitu kuat untuk memeriahkan Idul Adha. Bahkan seharusnya itu lebih meriah memang. 4 hari ya kesempatan untuk kemudian kaum muslimin beribadah mengalirkan darah binatang. Barakallahu fiikum. Nah, ini takbir yang mutlak dari tanggal 1 sampai berujung di akhir hari tasyrik. Ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu hanya 5 hari saja. Kalau takbir mutlak ya tadi di awal Zulhijjah sudah boleh. Takbir muqayyad secara terikat itu dikerjakan setiap kali selesai sholat fardu 5 waktu. Dimulai dari habis sholat subuh hari Arafah. Tanggal 9 hari Arafah ya. Selesai sholat subuh sudah mulai boleh takbiran. Takbir muqayyad namanya. Takbir yang terikat dengan waktu selesai sholat fardu. Nanti zuhurnya juga demikian, nanti asarnya juga demikian, nanti maghribnya juga demikian, isya, subuh, terus berakhir ba'da asar di penghujung hari tasyrik. Ba'da asar di penghujung hari tasyrik berarti tanggal 13 karena maghribnya sudah masuk tanggal 14 ya. Berarti sampai menjelang maghrib ya. Yang muqayyad berarti sampai setelah asar, akhir daripada hari tasyrik. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Dan berikutnya tentu ibadah kurban, salat Idul Adha, mendengarkan khutbah. Ini semua amal-amal yang disebutkan di dalam syariat kita untuk bisa kita amalkan dalam memakmurkan 10 pertama Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita semua sehingga kita bisa lebaran Idul Adha dan memakmurkan 10 pertama Zulhijjah secara khusus dengan ibadah-ibadah yang berkualitas. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, cukup ya sampai di sini saja. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.